Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kashifid durri wal balwa alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى صلاته وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه الذين هم مصابيح الهدى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الآية وقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta faminhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran wa minhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun al-mustami'un rahimakumullah. Qabla an ukhrija kalimatan ba'da kalimah wa ma yata'allaqu fi dhamiri minal fawaidin nafi'ah. Awalan hayya bina nahmadullah azza wa jalla alladhi qad a'tana waqtan ghaliya wa waqtan katsira li an aquma wa atakallama amamakum ajma'in. Wasaniyan nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafina wa maulana Muhammad alladhi qad akhrajal ummata minadh dhulumati ilan nur wa la ansa kadzalik nusalli wa nusallimu ala alihi wa ala ashabihi wa akhiran ashkuruka ya ra'isal jalasah ay murattibal acara stridengnek protokol alladzi qad a'tani waqtan kasiron li an aquma wa atakallama amamakum ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu,
adik-adik penambung rebanan apa menangis ini? Nado. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya bahasa Melayu ya? Indonesia, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Padahal di Sudaya sing Jawa anu ya. Tapi kita bahasa Indonesia ya. Biar tengah-tengah gitu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, puji kehadirat Ilahi yang Maha Suci, rasa syukur kepada Allah yang Maha Luhur, yang mana alhamdulillah atas dasar nikmat-nikmatnya lah kita dapat berkumpul bertemu muka di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada seorang Nabi yang mulia, insan kamil, manusia yang sempurna, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para sahabatnya beserta keluarganya yang selalu istiqomah mengikuti syariat-syariat agamanya. Dengan demikian, alangkah baiknya sebelum saya memaparkan tentang Maulidan, kita baca salawat kepada kanjeng Nabi kita. Siap? Setuju? Baca salawat siap? Nanti ikutin ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala
kita tinggal berdoa. Habis doa pulang. Gitu ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di acara Maulidan ini, kita semua mendapatkan syafaat dan bela dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke surganya Allah, di surganya bareng dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam setiap bulan Rabiul Awal, masyarakat sebagian masyarakat yang ada di negara kita tiap-tiap bulan Rabiul Awal itu biasa mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sebenarnya mengadakan perayaan Maulid ada dalilnya apa enggak? Gitu kan? Biasa ada yang suka tanya dalil. Merayakan Maulid Nabi ini ada dalilnya apa enggak? Nah, saya dari kampung datang ke kota ingin sedikit memberi penerangan. Coba ya, udah gede ini, udah ngomong amat ya. Ya, dimulai selawatan gimana? Nah, masih kecilin. Nah, mana dalil yang menerangkan tentang Maulidan? Di dalam syarah kitab Fathul Mu'in, tepatnya di dalam kitab Ihana, ada keterangan begini. Wasuila al-Hafidh as-Suyuti, pernah ditanya al-Hafidh, seorang yang bergelar Hafidh. Hafidh itu orang yang hafal ribuan hadis. As-Suyuti, dia dinamakan Al-Imam As-Suyuti. Pernah ditanya, su'ila fi amal maulidin nabawi fi syahri Rabiul Awal, pernah ditanya tentang merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul. Ma hukmuhu min haitsu syar'i, huwa mamduhun aw madmumun. Al-Imam Suyuti kami bertanya, ma hukmu Maulidin Nabi fi syahri Rabiul Awal, bagaimana tuh hukumnya merayakan Maulid Nabi di bulan Rabiul? Huwa mamduhun min haitsu syar'i, apakah itu perbuatan terpuji menurut syara? Huwa madmumun, ataupun itu perbuatan tercela? Dengerin, jangan ribut ya. Ini lagi terang dulu ya, jangan ribut. Wa hal yusabu fa'iluhu aula, dan apakah mendapatkan pahala orang merayakannya aula ataupun tidak ada pahalanya? Itu dua pertanyaannya. Merayakan Maulid ini apakah mamduhun ataupun madmum? Apakah terpuji ataupun tercela? Wa hal yusabu fa'iluhu aula, dan apakah diberi pahala orang merayakannya aula ataupun tidak? Qala, dijawab oleh Al-Imam Suyuti, orang yang hafal ribuan hadis nih. Wal jawabu, jawaban dari pertanyaan tadi adalah anna asla amali maulidin nabi sallallahu alaihi
sesungguhnya asal hukum merayakan Maulid Nabi, yang mana Maulid Nabi itu definisinya ataupun tarifnya seperti ini. Yang namanya Maulid Nabi itu ijtima'un nas. Nih, yang namanya Maulid itu apa? Ijtima'un, terkumpulnya manusia. Betul? Kita merayakan Maulid Nabi mengumpulkan manusia, betul? Ini yang ada di manusia apa jin ini? Manusia. Berarti sesuai ya dengan Imam Suyuti ya. Yang namanya Maulid Nabi itu ijtima'un nas, terkumpulnya manusia. Setelah terkumpul, wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an, dan membaca ayat-ayat Quran yang mudah. Setelah terkumpul, membaca ayat-ayat Quran. Kalau di sana di kampung saya di Berubuk Ciomas, kalau acara Maulid begini nih, masyarakatnya dibagi dua. Ya, sebelah sana para tokoh-tokoh, ya, kesepuhan-kesepuhan, para ulama di sebelah sana. Nanti yang masyarakat biasa, tukang ojek, ojol biasa di sebelah sini dengan ibu-ibu, terbagi dua. Nah, yang di sana disiapin berkatnya itu plastik merah biasanya itu. Yang belah sini biasanya yang kelasnya kelas 3 lah. Kalau sana kan kelas kakap nih. Yang di sini kelas 3 biasa berkatnya plastik hitam kan. Nah, kalau sudah terbagi begitu, nanti kata bagian rombongan yang berkatnya plastik merah nih ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus shamad. Katanya gitu. Nanti kata yang plastik hitam, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggal ngambil bututnya doang kan. Nah, nanti balik lagi. Itu yang namanya mulut begitu katanya tuh, kata Imam Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus shamad. Itu yang plastik merah. Yo yang hitam, lam yalid wa lam yakul lahu la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kata yang plastik, yang hitam, wa min syarri wa min syarri hasidin. Kan? Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kata yang hitam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata yang hitam, ada yang plastik, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kata yang hitam, Rabbana wa la tahmil isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Kata yang plastik merah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Plastik hitam, diulang lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
anta maulana fansurna 'alal qaumil la ilaha illallah ya Muhammadur Rasulullah ya yo la ilaha Rasulullah ya. Nah itu kan setelah baca Quran wa dzikril qasaidin nabawiyah dan membaca riwayat-riwayat atau qasidah-qasidah nabi. Dilanjut kalau di sana tuh dengan marhab. Nah setelah itu wa yumaddu lahum simatun ya'kulunahu. Setelah beres baca ayat-ayat Quran yang mudah dan baca riwayat Nabi dan marhaban ungkapan rasa kegembiraan kita, kebahagiaan kita dengan kedatangan Nabi, yumaddu lahum simatun, disediakan makannya terbagi dua, ada yang di box, ada yang di plastik. Yang di box untuk dimakan di sini, yang di plastik untuk dibawa pun, itu namanya yuhyi wa yumit. Yang di box dimakan, yang di plastik dibawa. Nah sudah, wayang salifuna, mereka pulang min gairi diadati. Itu yang namanya maulid Nabi kita itu seperti itu kan, tidak yang lain-lain, tidak pakai joget-joget. Nah itu hukumnya. Ya, kata Imam Suyuti, anna aslam maulid Nabi alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an wa dzikri riwayatin Nabi wa yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna huwa. Perayaan seperti itu minal bid'il hasanati, termasuk perbuatan bid'ah hasanah, perbuatan bid'ah tapi bid'ah yang baik, allati yusabu 'alaiha shahibuha, yang akan mendapatkan pahala orang yang merayakannya. Alhamdulillah. Kenapa? Lima fihi min ta'zimi qadrin nabi, karena di situ ada bentuk ya mengagungkan maulid Nabi, wa ilharil paroh, mengungkapkan rasa gembira, wal istibsyar bi maulidihi syarif, dengan dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, apa nih perayaan Maulid Nabi? Bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Memang Nabi tidak pernah merayakan acara Maulidan, tapi itu dianggap hasanah, baik. Bid'ah tapi tidak semua yang bid'ah itu dolalah, Bu. Ada bid'ah terbagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Pondok pesantren zaman Nabi nggak ada pondok pesantren, nggak ada. Berarti bid'ah tuh pondok pesantren ini kan? Apakah itu dolalah? Tidak semua yang bid'ah itu dolalah. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Terus dapat nggak poinnya nih? Bahwa perayaan Maulid Nabi ini adalah bid'ah. Dari mana awalnya? Menurut Syekh Zaidi Dahlan, asal muasalnya begini. Ini ada jangan dibuat ya. Oh iya ada yang mungkin dibuat iya. Nah, duduk yang manis deh ya. Terus qad jarratil adat, telah berjalan adat kebiasaan di Mekah dulu, annan nasa idza sami'u maulidan nabi, bahwa sesungguhnya masyarakat idza sami'u, ketika mendengar satu kumpulan yang diceritakan tentang maulid nabi, mereka menghentikan aktivitasnya. Yang lagi duduk berdiri, yang lagi jalan berhenti,
Yang lagi ngojek, berhenti dulu ngojeknya. Yang lagi jualan, berhenti dulu mendengarkan tentang riwayat Maulid Nabi Muhammad. Wa kana dzalika mustahsanan. Dan memberi penghormatan kepada satu tempat yang diadakan acara menceritakan tentang Maulid Nabi, karena mustahsanan itu dianggap baik, maka perayaan Maulid Nabi pun termasuk suatu perbuatan yang dianggap baik. Makanya Bu, dulu kalau lagi ada orang kumpul-kumpul lagi apa nih, menceritakan tentang Maulid Nabi, berhenti dulu. Yang lagi jalan berhenti, yang lagi duduk berdiri coba lihat, dengerin. Itu awalnya begitu Bu. Nah, setiap ada perkumpulan, ada kumpul-kumpul orang nih, lagi ngapain tuh kumpul-kumpul? Lagi menceritakan tentang Maulid Nabi, kapan lahirnya Nabi. Maka berhenti dulu. Kalau biasa orang Sunda mas, ayo orang Sunda tadi ya, ayo banyak. Maaf, mau Jawa maaf dingin ya, udah dingin ya, ngomong orang Sunda di sini. Kalau di orang Sunda Bu ada salawatan begini Bu ya, biasanya tuh. Gusti urang sarerea, ini menceritakan Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Ngerti punya ngertinya nu sudah mengerti ya. Kok jawab premen ngomong ya? Ya, bahwa Nabi kita yang mulia adalah namanya Nabi Muhammad. Bangsanya bangsa Quraisy, negaranya negara Arab. Ramana Gusti Abdullah, ibunya Siti dilahirkannya di Mekah malam Senin tahun saking gede. Itu mendengar sampai itu pada hormat. Robiul Awal bulannya tanggal ke-12-nya, April bulan Masehinya tanggal ke-20-nya. Di kampung ayam tuh ya, satu pasar gitu ayam tuh. Ada enggak? Ya ayamnya. Waduh. Enggak ada ya? Terus. Kalau bilangan tahunnya 500 beritanya 70 tambahannya dan 1 tambah ganjilnya 571 Masehi. Ayo sudah mah Siti Aminah disahur. Siti Aminah bercerita. Siti Aminah kumaha itu nandong Sunda sih. Siti Aminah disahur bercerita. Waktu bapakna kacatur waktu lahirnya pernah ada kejadian. Ningal cahaya mani ngempur, melihat cahaya yang terang di bumi burung mancur. Apa itu? di rumahnya itu ada cahaya yang gemerlapan. Ketika lahir Nabi kita, timbullah cahaya yang menggemer. Mendak Nabi akhir zaman, lahirlah seorang Nabi akhir. Pirang-pirang keanehan, terdapat beberapa keanehan. Sesembahan bangsa setan, kabeh pada raruksakan berhala-berhala, sesembahan yang bangsa setan itu ya, berhala-berhala
yang disembah oleh orang-orang kafir, ya, itu semua hancur ketika Nabi kita lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika diceritakan seperti itu, maka orang-orang menghentikan aktivitas apa? Takliman di qadri Nabi, karena mengagungkan derajatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka maaf ya, para ulama semua berkomentar, ulama yang lain. Pertama, qala Hasan Basri. Kata Hasan Basri ketika dia mendengar ucapan tadi bahwa yumadu lahum simatun yaqulunahu, di acara Maulidan itu setelah terkumpulnya manusia dan membaca ayat-ayat Quran yang udah, kemudian disediakan makanan-makanan, ya kan, untuk diberikan kepada orang yang menghadiri acara Maulidan. Maka qala Hasan Basri, kata Hasan Basri begini, Bu, wadatu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban. Wadatu law kana li mislu jabali uhudin dhahaban. Aku menghayal apa? Pengen punya emas sebesar gunung Uhud. Hasan Basri dia menghayal pengen punya emas sebesar gunung. Buat apa? Liunfiqahu ala qiraati maulidin nabi. Akan aku infakkan, aku berikan ya untuk biaya perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba ustaz-ustaz kita yang pernah menghayal enggak pengen punya emas segede gunung Karang gitu demi untuk mengorbankan Maulid? Belum pernah. Tapi Hasan Basri sempat dia menghayal, menginginkan punya emas sebesar gunung Uhud, maksudnya untuk diinfakkan, untuk dikorbankan perayaan Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Hasan Basri. Wa qala Ma'ruf al-Karahi, dan berkomentar juga Ma'ruf al-Karahi. Kata Ma'ruf al-Karahi, man hadara maudi'an yukra'u fihi maulid nabi faqad faza bil iman. Siapa orang yang hadir, datang dari tempat yang jauh maupun yang dekat, datang ke satu tempat yang lagi dibacakan maulid nabi, faqad faza bil iman, maka dia akan mendapatkan tambahan iman. Alhamdulillah. Terus bagaimana orang yang merayakan, yang menyediakan tempat dan menyediakan makanan? Wa qala al-Imam Junaid al-Baghdadi. Ini semua ulama tasawuf semua yang komentar. Dengerin ya, dengerin. Wa qala al-Imam Junaid al-Baghdadi, kata Imam Junaid al-Baghdadi begini. Man hayya'a li qiraati maulidin nabi ta'aman wa jama'a ikhwanan wa labisa jadidan wa awqada sirajan wa ta'attara wa tajammala taqdiman hasyarahu Allahu yaumal qiyamati ma'al firqil ula minan nabiyyin. Kata Junaid al-Baghdadi, ulama tasawuf semuanya, Ra'isul Mutasawwifin, Ra'isul Mutasawwifin, Al-Imam Junaid al-Baghdadi wasari Sakwati. Itu kepala ulama tasawuf Junaid al-Baghdadi. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, man hayya'a, siapa orang yang menyediakan li qiraati maulidin nabi, untuk terselenggaranya peringatan maulid nabi. Menyediakan apa? To'aman, menyediakan makanan. Biasa kan maulidan begitu kan? Tuh, bikin kue, ya, bikin nasi uduk, pokoknya nasi kuning apa aja lah, pokoknya bikin makanan, menyediakan makanan. Setelah menyediakan makanan, wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan sanak saudara ataupun teman-teman, ngundang dari Masjid An-Nur, Masjid Anu, Musalah dipanggil. Setelah itu wa auqada sirojan,
Nah, dan menyalakan lampu-lampu yang tidak biasa dinyalakan. Nih, yang merah-merah begini ada ya? Yang begini, biasa kalau ada maulidan ada nggak? Nggak ada. Ini mah ada maulidan doang kan? Ini namanya wa'au koda sirojan. Dan menyalakan lampu yang tidak biasa dinyalakan. Adanya cuma di maulidan doang kan? Wala bisa jadidan, dan dia memakai pakaian yang bagus, pakaian yang rapi. Semua rapi kan pakai pakaiannya? Rapi itu ada yang pakai jas, saya juga pakai jas. Baju paling bagus ini. Ibu-ibu pakai ya, bagus ya, bagus ya. Yang biasa kalau masakan pakai daster. Ini mah lumayan juga. Baju agak mendingan bagus lah. Wa ta'at torok, dan dia pakai parfum, pakai minyak wangi. Ya, wata malah, dan yang wanita juga sedikit bersolek ataupun berdandan, benar kan? Nah, orang yang menyediakan makanan dan memanggil handai taulan dan menyalakan lampu dan pakai pakaian yang bagus, nah, dan pakai parfum dan bersolek demi menghadiri acara Maulid Nabi, apa pahalanya? Hasyarahullahu yaumal qiyamati ma'al firqil ula minan nabiyyin. Maka orang tersebut nanti akan dikumpulkan bergabung dengan orang-orang yang ada di rombongan pertama. Kalau di istana di ring pertama. Ma'al firqil di ring pertama, ring akan ada ringnya, ring 1, ring 2, ring 3 kan. Kalau perkumpulan di sana tuh presiden, ring 1 para menteri, ring kedua wakil menteri, terus ke sananya ya Kapolri, Hansip ujungnya mah bener sudah. Ini mah adanya di ring 1, adanya di ring minan nabiin, yang mana ring 1 itu isinya adalah minan nabiin, para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, terus semua. Nah, orang yang menyediakan tempat dan menyediakan makanan untuk Maulid Nabi, nanti di alam mahsyar berkumpulnya, duduknya di ring 1 beserta para nabi. Alhamdulillah. Mantap ya medalinya. Telaik dia meludan, losai dia mah hayang teu begini. Ulang ngalarang-larang kena air dia. Ngerti teu ulang jawab matanya. Terus satu lagi. Wa qala Sarius Sakoti. Dan berkomentar pula Sarius Sakoti. Tadi udah Hasan Basri, Makhluk Al-Karuhi, Junaid Al-Baghdadi, itu jago tasawuf semua itu. Yang terakhir Sari Sakoti. Kata Sari Sakoti begini, ya kamu jangan tanya-tanya hadisnya, mana itu katanya hadis maulidan. Nih kata Sari Sakoti, man qasoda maudian yukrahu fihi maulidun nabi faqad qasoda raudatan min riyadil jannah. Siapa orang yang menuju satu tempat yang lagi diadakan acara Maulid Nabi, kita datang dari jauh-jauh duduk di sini untuk menghadiri acara Maulid Nabi, itu kata Sari satu fakor kosoda raudotan min riyadil jannah. Berarti ia menuju satu tempat dari salah satu pertamanan dari beberapa pertamanan surga. Alhamdulillah. Yang kayak begini padahal kata Sari ini lagi di taman surga. Ya. Karena apa? Li'annahu ma qasada dzalika illa li mahabbatin nabi. Karena orang-orang ini datang kemari bukan karena apa-apa, bukan karena makanan, betul kan? Di rumah masing-masing punya makanan, punya ada yang lebih enak. Apa? Tidak karena pengen berkat, tidak kan? Oh, makanan punya, makanan lebih enak punya. Tapi kenapa duduk di sini? Ma qasada dzalika, tidak punya tujuan duduk di sini lima hambatin Nabi kecuali karena ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, ya niscaya nanti kau orang tersebut akan menjadi temanku nanti di surga. Alhamdulillah. Buktinya ada hadisnya tuh, ya kan? Kita duduk di sini itu bukan karena apa-apa, karena ungkapan rasa cinta, bukan karena makanan, betul? Bukan karena pengen lihat kiai, enggak.
jelek saya bilang. Ini mah karena ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi punya janji dengan kita. Janji apa Nabi? Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, niscaya dia akan menjadi temanku nanti di surga. Alhamdulillah. Apa masih kurang dalil? Hah? Ya, apa masih ragu-ragu dengan maulidan? Ya. Bisa kita percaya, payah media heula. Ya. Ya, bener tante. Ya, lamun bener bayangna kini WA ka dieu. Oh bener itu, maulidan aya ganjaran anak. Aduh, Bu, minum dulu saya Bu ya. Ini enggak ada yang nawarin minum dari tadi. Udah baik ke sini, belum ada yang nawarin. Nah, kita aja lah, minum ya. Minum kok. Haus. Kata-katanya mahabbah, ya. Jadi maqasoda dalika illa li mahabbatin nabi. Mahabbah. Orang kata Nabi juga man ahabba itu bahasa Arab tuh. Mahabbah itu bahasa Arab. Ahabba juga bahasa Arab. Ahabba fil Madinah tuh. Nanti ada mahabbah kesananya. Itu arti bahasa kitanya apa? Mahabbah apa? Cinta. Apa katanya? Cinta, cinta, bukan mawadah. Kalau mawadah artinya cinta juga, tapi berbeda dengan mahabbah. Awas ya, di dalam negara Arab, bahasa Arab ada mahabbah, ada mawadah. Mahabbah cinta, mawadah juga cinta, tapi berbeda. Perbedaannya apa antara mahabbah dan mawaddah? Nih, perlu dikasih tahu sedikit ya. Kalau mahabbah itu mencintai tapi tidak rasa memiliki. Mencintai tapi tidak rasa memiliki. Beda dengan mawaddah. Kalau mawaddah mah mencintai dan rasa memiliki. Makanya kalau mawaddah mah khusus untuk suami, itu mawaddah. Kalau mahabbah bebas, ibu-ibu mau mahabbah ke kiai nggak apa-apa, mahabbah ke ustaz nggak apa-apa, mahabbah ke kanjeng Nabi juga mahabbah, karena mencintai tapi tidak rasa memiliki. Kalau mawaddah nggak boleh Bu, harus pada suami ibu. Ya, jangan bilang begini, kamu jangan mahabbah, cinta ya sama ustaz, nggak boleh. Nggak apa-apa, mencintai tapi tidak rasa memiliki. Ya. Tapi kalau mawaddah khusus untuk suami. Ya, seperti kita mahabbah kepada jangan mahabbah kepada Nabi kan suami orang katanya. Enggak apa-apa kalau mahabbah. Yang enggak boleh juga mawaddah. Ada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu mah untuk suami. Kalau mahabbah mah kepada Nabi mahabbah Nabi mah Ustaz. Terus. Jadi kita dulu di sini cinta pada Nabi cinta. Nah, harapan kita cinta kepada Nabi, kita ingin nanti masuk surga yang bareng dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi kita nih ya, hebatnya Nabi kita. Jangan orang sampai mencintai pada Nabi. Orang pengen ketemu doang dengan Nabi, tadinya kafir bisa masuk Islam loh. Padahal nggak sampai ketemu, cuman ada keinginan pengen bertemu dengan Nabi. Tidak kesampaian ketemu, tapi dia masuk wasilahnya itu karena dia pengen ketemu dengan Nabi. Apalagi kita bahkan cinta sama Nabi ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah juga. Amin. Karena Nabi kita punya kelebihan-kelebihan. Ya, sebelum saya menceritakan ada orang pengen ketemu Nabi, tadinya kafir sampai masuk Islam, padahal tidak sampai ketemu. Karena pengen ketemu doang, nggak cinta nggak apa, cuma pengen ketemu. Karena apa? Nabi kita banyak kelebihannya Bu. Mungkin ibu-ibu pernah dengar kata Ustaz tadi,
yang dari Bogor itu dan Cibatok di sini mah nya haji ngajinya itu tiap malam pengajian hampir tiap hari. Oh berarti pinter-pinter ibu-ibu di sini ya. Apa cuma itu ngajinya doang itu? Bu, ada kelebihan Nabi ya, ada keistimewaan Nabi yang mana kita kalau hafal dengan keistimewaan itu kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Ibu-ibu hafal? Hafal nggak? Latihan talim itu, hafal nggak? Hafal ulun, hafal tuh? Oh, kalau nggak siap ya, coba ya, coba. Nanti ibu dia hafal ya. Nah, sebelum saya menceritakan tentang orang yang masuk Islam gara-gara pengen ketemu Nabi, kita ya menceritakan pada khususnya sifat yang tertentu adanya pada Nabi kita Nabi Muhammad, tidak ada pada yang lain. Dan kalau kita hafal, kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dah, ayo aku pakai tetabuhan ya, cuma terpuhu namun. Udah, nggak usah. Ini kacau, baru sepelen doang ini. Lamya talim rotuton hamut lakon abadan wa matasa abas apa boleh ya coba bareng lam ya talim hamun lakon wa artinya Bu ya, tapi harus pakai Indonesia ya. Coba ya. Artinya nih, waduh, pakai bahasa Indonesia ya. Sunda ke Sundanya. Oh jangan Indonesia aja. Oke. Wadi Biro. Kudu dialih bahasa. Yuk. Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad belum pernah dia bermimpi jima, bermimpi bersetubuh. Pemuda sering dia malah ini. Nabi kita belum pernah mimpi gini. Dan dia tak pernah menguap. Apa menguapnya? Kamuai, anok. Apa itu bahasa yang menguap kan? Anok bahasa Jawa. Hulai. Lalu cekrang pandai lama hamuai. Wong Jawanya anok. Kalau bahasa Indonesia apa? Uang-uangnya wah. Ya. Nabi kita tak pernah mimpi jima adanya dan ia pun tidak pernah menguap. Selamanya belum pernah Nabi kita menguap. Yuk jawab. Ya Rabbi bil Mustafa terus minhu
bijismihil hasani. Artinya satwa yang gesit tidak lari darinya, dan lalat pun tak pernah hingga pada dirinya. Itu benar, ngomongnya benar itu tidak? Gitu ya. Satwa-satwa yang gesit kalau disemperin Nabi nggak pernah lari. Ya kalau semperin kita kabur kan? Itu satwa-satwa yang gesit. Nabi nggak pernah. Kalau ada satwa gesit disemperin sama Nabi, 5 aja biasa. Dan Nabi tidak pernah lalat hingga pada jasad Nabi. Jasad Nabi tidak pernah kayaknya kalah pernah. Kalau kita bangun tidur, wah di mulut kita banyak lalat. Bener ya? Di Nabi nggak ada. Lalat tidak pernah hingga pada diri Nabi Muhammad. Itulah kelebihan Nabi kita. Ya Rabbi Mustafa Balil Maqasidana Waghfir lana ma madha ya wasi'al bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asrubau liminhu fi alani. Kenapa lagunya sedikit agak landai gitu ya? Karena saya sambil mikir nanti bahasa Indonesia apa nih. Kurang Sunda, orang Jawa, kita ngomong di Jakarta, kita ngomong Melayu deh bahasa Melayu. Makanya lagunya agak dilantai-lantai gitu. Saya sambil mikir nanti bahasa Melayu gimana gitu ya. Biholfi kama minggu yatun sadakan wala yura asubau limin hufi alani. Ini artinya ke belakang ke depan sama penglihatannya tidak terlihat dari bekas buang hajatnya. Itu kelebihannya. Nih, ya, Nabi kita kalau lagi ngadep kemana ya kan? Selatan ya apa? Utara. Kalau lagi ngadep ke utara nih, apa yang ada di selatan kelihatan oleh Nabi. Lagi ngadep ke barat ya, barat ya. Nih, yang apa yang ada di timur kelihatan. Itu kehebatan Nabi. Kalau kita lagi ngadep nih ke selatan ya. Utara ya. Utara. Nanti ada apa yang di selatan nggak kelihatan kita kan? Cuma kelihatan itu. Kalau Nabi kita kelihatan. Kalau kata anak-anak sekarang mah, orang isi mata 1000. Bener ya? Iya, jangan macam-macam. Ya, ngomongin Nabi di belakangnya kelihatan sama Nabi. Kalau kita sih enggak. Ya, apa yang ada di depan, kanan dan kiri bisa kelihatan. Jadi kalau Nabi mah sampai di belakang juga kelihatan. Dan bekas buang hajatnya baik BAB ataupun BAK, buang air kecil, buang air besar, itu nggak ada bekasnya, langsung diserap oleh bumi. Kalau kita, ya kan, BAB numpuk banget. Nabi nggak ada bekas buang hajatnya, tidak terlihat dari bekas buang hajatnya. Bener nggak? Bener ya? Bener ya, sebenarnya.
Ayo ya Rabbi bil Mustafa yang keempat, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yuradilluhu fi syamsi artinya tidak tidur hatinya walau tidur matanya tersorot matahari tak tampak bayangannya. Mata boleh tidur, tapi hatinya selalu terjaga. Betul? Kalau kita kebalik, matanya melotot, tapi hatinya tidur. Nabi matanya boleh tidur, tapi hatinya selalu terjaga. Waqalbuhu lam yanam. Hatinya tidak pernah tidur. Wal ainu qad naisat. Matanya boleh ngantuk dan tidur, tapi hatinya tak pernah tidur. Dan ketika tersorot matahari, tersenter oleh matahari, tidak nampak bayangannya. Kalau kita berdiri pagi hari ya, kan bayangan nampak ke arah barat ya, arah barat panjang. Tapi kalau di sore hari, matahari dari barat, nanti bayangannya ke belah timur, panjang banget gitu kan. Kenapa Nabi tidak nampak bayangannya? Karena Nabi kita itu terbuat dari cahaya. Kalau cahaya disenter dengan cahaya, tidak akan ada bayangannya. Tersorot matahari, tak tampak bayangannya. Yo, ya Rabbi bil, ya Rabbi bil satu lagi. Kitfahu qad allana qauman idza jalasu indal wiladati sif ya waktu duduk bersama sahabatnya lebih tinggi bahunya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya. Kalau lagi duduk bersama para sahabat, seolah-olah bahu Nabi kita itu lebih tinggi. Padahal kalau berdiri sama. Tapi kalau lagi duduk nih, bahu Nabi kita kelihatan lebih tinggi, lebih berwibawa. Dan ketika lahir itu sempurna, kayak bayi yang sudah dihitan. Kalau kalian lahir dalam keadaan Nabi kita lahir ya dalam keadaan sudah dihitan, seperti yang sudah dikhitan
lahirnya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. Nih, parah nih. Habil khosoi sufah farhatakun aminah min syarri nari wasul raqiu wa min mihani. Artinya segera hafal olehmu ini khususiyatnya. Khususiyat itu sifat yang tertentu pada Nabi. Ya, kalau kalian hafal dengan tadi wasiat khususiyat Nabi, tentu kau bisa aman dari segala musibah. Tentu kau bisa aman dari segala musibah. Kalau ibu-ibu hafal tadi ya, gampang Bu, artinya ya Arab-Arabnya aja ya, hafal ya. Nanti katanya ibu akan selamat dari segala musibah. Ya, badan dan rumah tidak akan pernah dimakan kobaran api dan tidak akan tenggelam di lautan, dan dari segala musibah apapun insya Allah kalau kita hafal lam yahtalib kita terselamatkan dari segala musibah. Tentu kau bisa aman dari segala musibah. Ngomong-ngomong hafal saya hafal mungkin hafal, tapi kayaknya cuma lagunya aja yang berbeda ya. Biasanya kalau wisuda begini, lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sa'ama aslam fi mada zamani. Ya biasa baca Bunda mah biasa itu. Min mudawa falam kahrum wa ma waqa'at dubabatun sama fi ismihil asani bi khalfihi qanama min ru'yatun sabatat wa la yura asru bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa wa la yura billuhu fi syamsi dubatani kitfahu qada allaka qawman ila janasu minal wiladati sibyada bi muhtadani hadil khasai sufa wala takun amina bisyakina wasul rohi wa min mihani. Hafal? Berusaha menghafal. Tanya sama Pak Ustadznya ya, supaya kita apalagi hidup di Jakarta, betul ya? Apalagi hidup di Jakarta, benar Bu, banyak tawuran Bu. Ya, supaya kita aman dari segala musibah. Amin, amin. Ya Robbal. Ngomong-ngomong terus. Kayaknya udah malam nih. Nah, coba kita musyawarah dulu lah. Terus sih, kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau pengen berhenti terus aja Pak, nanti dia. Jam sekarang jam berapa? Jam 11. Ibu-ibu apa diterusin? Ini kan biar enak kan? Terus apa sudah aja? Nggak bisa jawab. Bapak-bapak terus apa sudah? Hah? Nggak nyesel nih kalau ditambahin. Hah? Sudah? Hah? Kalau terus apa 1 jam lagi, setengah jam, seberapa jam, apa 10 menit? Hah? Setengah jam.
Nanti kata yang bayarnya setengah jam lagi tambah. Nih, boleh nggak apa-apa. Jadi memang artinya meskipun saya mungkin baru pertama kali di sini ya, perasaan mukanya muka akrab ini ya. Ya, belum nggak asing gitu kan. Saudara saya, saudara seiman. Nanti akan saya tambahin. Nah, berbicara dengan tadi kehebatan Nabi kita, kelebihan Nabi kita. Jangankan orang yang mengadakan maulidnya, orang yang pengen ketemu tadinya jadi orang kafir jadi nih cerita itu. Coba itu 15 menit coba ya dari mulai sekarang nih. Kalau lebih selesai nggak selesai sudah itu mah. dulu nih. Ini memang untuk artinya apa? Mendorong semangat untuk maulidin aja Bu ya. Di negara Syam, tepatnya di negara Syria, ada seorang kafir. Nah, dia kafirnya kafir Yahudi. Kafir Yahudi. Orang Yahudi itu punya kitab suci namanya Taurat. Ya, Yahudi, kafir Yahudi, Israel. Yahudi. Nah, itu si seorang Yahudi punya kebiasaan kalau hari Sabtu dia membuka kitab sucinya, kitab Taurat. Kayak orang Islam aja kan, hari besarnya hari Jumat, kitab sucinya Quran. Ya. Meskipun dia pemalas biasanya kalau malam Jumat membaca aja Quran, dia biasa kan, biasa membaca. Nah, ini orang Yahudi membuka kitab Taurat, digelar kitab Taurat. Karena kitab Taurat bukan seperti Quran, Bu. Kayak surat raja begitu, yang digulung-gulung begitu. Ya kan? Kalau Quran kayak Quran bukan kayak berbentuk buku. Nah, kalau Taurat enggak, kayak surat raja begitu. Ketika dibuka semua lembaran-lembaran arti kitab Taurat, ternyata si Yahudi tadi menemukan di dalam kitab Taurat sifat-sifat yang mengarah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah ada pertama dia menemukan ada 4. 1, 2, 3, 4. Dia heran. Loh, di dalam kitab suci kita ini ada sifat-sifat yang mengarah kepada Nabi Muhammad. Kan kita ini kita tahu loh, kenapa menceritakan tentang Muhammad. Maka dia marah, langsung ambil gunting, sifat-sifat yang mengarah kepada Nabi Muhammad dia gunting 1, 2, 3, 4. Akhirnya kitab Taurat dia bolong-bolong, ada 4. Ditutup. Sabtu kedua dia buka lagi kitab Taurat, dibaca lagi. Ternyata dia temu lagi sifat yang mengarah kepada Nabi Muhammad. Sekarang ada 8. Kemarin ada 4 digunting, sekarang nemu lagi ada berapa? 8. Kayak uban kumis begini. Dicabut 4 tambah 8. Digunting lagi. Bolong-bolong. Sekarang bolongnya ada berapa? 12. Yang kemarin 4, sekarang 8. Ditutup lagi. Nah, Sabtu ketiga dibuka lagi sama dia. Dibaca lagi kitab Taurat. Yang bolong ya dilewat-lewat aja, yang bolong nggak ada tulisannya udah bolong-bolong. Dia nemu lagi sifat yang mengarah kepada Muhammad. Sekarang ada 12. Yang kemarin juga udah 12, sekarang ada 12. Maka dia mikir, wah, mundur. Sekarang lah nggak bakal digunting lagi. Akan saya tanyakan kepada tokoh-tokoh Yahudi, kenapa ini di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Muhammad? Hari Sabtu dia buka kitab Taurat, malam minggunya ketemu dengan orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi di sinagog. Tahu sinagog? Masjidnya orang Yahudi itu namanya sinagog. Lalu orang Kristen itu apa? Gereja. Lalu orang Islam masjid. Nah, di sinagog tokoh-tokoh Yahudi. Lalu kurang sudah inohong Yahudi lah. Nah, pas berkumpul, wahai para tokoh-tokoh Yahudi, ada apa? Saya pengen bertanya. Nah, tanya apa? Sebenarnya Muhammad itu siapa sih? Loh, kok tahu? Muhammad itu?
Iya, siapa seperti Muhammad? Jangan tanya Muhammad ya. Kenapa? Pokoknya jangan tanya tentang Muhammad. Kenapa? Saya tak boleh tanya nama Muhammad. Kenapa? Pokoknya kamu jangan tanya Muhammad. Kalau pengen tahu, huwa kadzabun khairun laka an la tarahu wa an la yaraka. Huwa kadzabun, yang namanya Muhammad itu kadzabun, bohong besar. Apa jangan dipotong videonya? Nanti dipotong ininya dong. Ada kiai aja bilang Muhammad bohong besar. Itu kata Yahudi. Jangan dipotong videonya. Orang Yahudi, huwa kan kalau kadzabun yang pernah berbohong. Kalau kadzab itu pembohong. Pokoknya kadzabun, pembohong besar. Kalau kata sekarang mah ternak Mulyono. Kalau kata orang sekarang mah termul. Kadzabun, pembohong besar. Khairun laka an la tarahu wa an la yaraka. Sebaiknya kau tidak pernah bertemu dengan Muhammad dan Muhammad tidak pernah bertemu dengan kau. Jangan ketemu dengan Muhammad. Jadi orang Jawanya, ojo kependak, ojo ketemu. Kalau sekarang Muhammad, ojo kependak, ojo ketemu. Ada orang Jawa kan sini? Oh banyak tuh. Mulyono tuh. Terus, kenapa aku tidak boleh bertemu dengan Muhammad? Gini, nanti mau kepincut, apa kepincut, tergoda, tergiur, ya gitu ya kan bahasanya. Nah, pokoknya saya itu semakin dilarang semakin penasaran. Kata Yahudi tadi, tunjukkan di mana tuh yang namanya Muhammad sekarang ada di mana. Demi sucinya kitab Taurat, besok saya akan berangkat menemuinya. Di mana itu Muhammad? Ya. Kata orang Yahudi, tak kanda niro percaya. Benar ya? Ada bahasa begitu ada ya? Ya, tak kanda niro percaya. Dikasih tahu malah nggak percaya. Udah, kalau kamu penasaran pengen bertemu dengan Muhammad, di mana? Madinah. Ya, dan sudah. Minta doanya kepada para tokoh Yahudi. Besok pagi saya akan berangkat ke Madinah. Saya pengen sekali bertemu dengan Muhammad. Kenapa sih kamu penasaran amat pengen ketemu Muhammad? Kayaknya dia itu orang sakti. Sakti di mana? Sifatnya. Pertama ketemu 4, digunting, besoknya ketemu 8, digunting 8, besoknya ketemu. Berarti bukan orang sembarangan ini kita. Makanya saya penasaran pengen ketemu tuh yang dengan namanya Muhammad. Ceritanya, si orang Yahudi itu berangkat dari negara Syam, sekarang ke Syria, ke Madinah. Perjalanan jauh. Tidak akan saya ceritakan di perjalanan, terlalu panjang kalau diceritakan. Gimana kan ada cerita di perjalanan? Waduh, terlalu panjang. Nih, udah berapa menit nih? 7 menit. Hah? 7 menit. Hah? Baru berapa kok? 5? Perasaan panjang amat dari komentar. Nah, singkat cerita, si Yahudi ini datang ke Madinah. Malam-malam begini nih, malam-malam. Pertama orang yang bertemu dengan Yahudi tadi adalah sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi. Begitu ketemu dengan Salman, kamu Muhammad ya? Bukan. Kok kamu cakap amat katanya nih? Ya, saya memang takut keturunan Muhammad saya. Siapanya kamu? Saya anak buahnya, sahabat. Oh, kalau memang kamu sahabatnya, coba tunjukin mana yang namanya Muhammad. Nih, sahabat Salman ketika ditanya mana Muhammad, dia bingung. Bingungnya, dia mikir. Kalau dikasih tahu pasti orang yang pulang lagi. Kalau nggak dikasih tahu, wah, saya berbohong dong. Kenapa dia bingung? Karena Nabi Muhammad yang ditanyakan oleh Yahudi tadi telah meninggal baru 3 hari yang lalu. Pas Yahudi datang ke situ, Nabi Muhammadnya telah baru meninggal, baru 3 hari, baru 3
Kata Salman, kalau dikasih tahu udah meninggal pasti orang ini balik lagi nih, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia bilang masih hidup, saya berbohong, nggak mau lah. Begini aja ya, hei Yahudi, yuk kita ke masjid aja. Dibawa ke masjid Nabawi. Di masjid Nabawi, sahabat lagi pada kumpul begini nih, dalam suasana berkabung, Ya, kalau di kampung ketinggalan tokoh masyarakatnya, semua orang sedihkan berkabung. Ya, benar nggak? Apalagi itu seorang nabi, sahabat lagi pada berduka. Begitu masuk Yahudi ke masjid, dikira dia Nabi Muhammad ada di dalam masjid. Dia langsung tanya, Aina Muhammadun, mana di antara kalian yang bernama Muhammad? Mana yang bernama Muhammad? Mana yang bernama Muhammad? Itu semua sahabat. Mana begitu? Hei, orang mana kamu? Ya, emang kamu gak tahu kabar? Berarti kamu ini kurang update. Kudet kamu ini. Emangnya kenapa? Emang lu gak tahu kabar? Kabar apa? Nabi Muhammad yang kau tanyakan tadi telah meninggal 3 hari yang meninggal. Ini si Yahudi padahal dia masih kafir. Ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad meninggal, dia lemes. Tadinya berdiri, tidak kuat berdiri, dia duduk. Ya, sambil berteriak begini bahasanya. Wah hasratah, wah dia safaroh, laitani lam talidni. Rugi saya ini, rugi. Dan sia-sialah perjalananku jauh-jauh dari negara Sam sampai ke Madinah ingin bertemu dengan Muhammad, ternyata yang aku cari telah meninggal dunia. Laitani lam talidni ummi. Kalau tahu mau begini, kenapa dulu aku dilahirkan oleh ibuku? Kalau dikehendaki oleh Allah dilahirkan oleh ibuku, kenapa aku bertemu dengan kitab Taurat? Kalau dikehendaki aku bertemu dengan kitab Taurat, kenapa aku dipertemukan dengan sifat-sifat Muhammad? Kalau dikehendaki bertemu dengan sifat Muhammad, kenapa aku tidak dipertemukan dengan jasad Muhammad? Laitani lam talidni mahasrota, rugi aku ini. Wadia saparo, sia-sialah perjalananku. Nah, setelah itu dia bangun. Ya sudah. Sekarang mana di antara kalian yang bernama Ali? Ada yang namanya Ali enggak? Kata si Yahudi tadi, ada yang bernama Ali enggak? Ya, kebetulan Sayyidina Ali ada di situ. Kata Ali, "Jom, saya Ali." Oh, kamu Ali? Ya Ali. Qad wajadtu ismaka fit Taurat. Nama lu juga li ada di kitab Taurat. Kata Sayyidina Ali, "Qad wajadtu ismaka fit Taurat." Nama lu juga ada di kitab Taurat. Oh, nama saya ada di kitab Taurat. Iya. Oh, berarti aku viral dong. Kata Sayyidina Ali, kalau ada nama kita harus dia. Sekarang kamu Ali ya, betul. Sekarang begini, kalau benar kamu namanya Ali, ya Ali, Sifri Nakta Muhammadin. Coba ceritakan padaku, kasih tahu padaku nih, Nakta Muhammadin tentang sifat-sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Ali menantunya, ya kenal betul dan menantu sekaligus sepupu ya. Masih sepupu dengan Nabi Muhammad, sekali juga menantu. Dan Nabi Sayyidina Ali itu adalah satu-satunya menantu yang selalu dipuji oleh mertua. Jarang loh mantu dipuji sama mertua. Biasanya mantu sama mertua itu biasa ya cemburu sosial, mertua sama menantu begini. Karena anaknya lagi kecil dididik terus dibiayain, udah besar dipakai sama menantunya. Makanya mertua sama menantu itu biasanya cemburu sosial. Lu enak aja, ya. Lagi kecil saya biayain, saya yang sekolahin, aku udah gede lu yang pakai kan? Tapi Sayyidina Ali, makanya kalau ada nih di kampung apa namanya kampung apa ya? Rawa Gambus. Kalau ada menantu dipuji sama mertua. Kalau mertua di alam dipuji sama mertua. Oh, itu menantu top markotok ya. Top markotok. Mana Nabi Muhammad memuji Sayyidina Ali? Ini Nabi Muhammad baru saya. Anak Madinatul Ilm wa Aliun
babuha ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bahasa Indonesia ya. Aku ini pusatnya ilmu, Sayyid Ali jadi pintunya. Aku ini pusatnya ilmu, Sayyid Ali jadi pintunya. Itu benar ngomongin benar. Itu lain kan gitu ngomongnya. Ya, anak Madinatul ilmi, aku ini pusatnya ilmu kata Nabi. Kotanya ilmu ada di pada dengan. Wa Ali babuha, Sayyid Ali jadi pintunya. Nanti kalau mau masuk ke kotak ilmu, aku melalui pintu Sayyidina. Nah, Ali sekarang sifri na'ta Muhammadin. Coba ceritakan, ya kasih tahu bagaimana sifat Muhammad. Kata Sayyidina Ali, wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la tawilan wa la qasira mudawwar ar-ra'si wadihal jabin azajjal 'ainain az'al al-ajibain idza dhahika dhahara an-nur min sanaya wa baina katifaihi khatamun nubuwwah. Wa kana Muhammadun, Nabi Muhammad itu la tawilan wa la qasiran, tidak terlalu tinggi kayak tiang listrik. Nah, wala qasiran, tidak terlalu pendek, pernekel, pendek yang musukel, betul. Ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sedang. Ya, juga tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, sedang Nabi Muhammad. Benar ya? Mudawwarar roksi, dan kepalanya bulat, itu bulat. Bagus, kayak orang Arab dia yang kepala. Karena kepala itu ada yang begini Bu, ada yang belakangnya cepat, terus ini maju kayak depan mobil Espas itu katanya. Apa namanya itu namanya? Gepak. Ada juga kepala manusia itu yang ada telurnya itu di belakang itu apa? Jendol. Nabi Muhammad tidak gepak, tidak jeli. Azajjal ainain, matanya belok. Belok itu bukan matanya besar. Kalau orang matanya besar itu jelek kayak India, dengan matanya besar-besar kan jelek. Yang namanya belok itu kan di matanya ada hitam ada putih. Yang hitamnya mulus hitam mata, yang putihnya mulus putih. Kalau mata kita kan yang hitamnya campur putih, yang putihnya campur hitam mata kita kan. Nabi enggak, yang hitam-hitamnya hitam banget, hitam pekat gitu. Yang putihnya juga putih banget. Ya, nah itu namanya matanya azajjal hajibain, dan alisnya nih, ibu alisnya melengkung. Ya, di sini juga ada perempuan, tapi yang ada di roknya ganti pakai arang itu. Ya. Nabi Muhammad asli. Idza dhahika dhahara nur min sanaya, ketika ia tertawa. Ya, ketika ia tertawa, dhahara nur min sanaya, keluar cahaya dari gigi depannya. Tring 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 gitu. Kalau di sini memang ada yang tring-tring itu si boneng itu ya. Enggak, ini bagus Nabi Muhammad bagus. Keluar cahaya di depannya. Wa baina katifaihi khatamun nubuwah, dan di antara kedua belakangnya ada khatamun nubuwah, ada cap kenabian. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Di mana kata Yahudi, "Shadaqta ya Ali." Benar Ali, apa yang kau katakan itu benar. Di antara yang aku gunting itu tadi ya, memang di antaranya ada yang begitu. Ya sudah. Sekarang begini Ali, saya ini jauh ya dari negara Sam ke sini pengen ketemu Muhammad. Ternyata Muhammad telah meninggal. Sekarang begini Ali, coba kita bisa nggak ketemu dengan bajunya? Ya, ada nggak baju peninggalannya? Ada istilah kata kalau orang Betawi bilang, nggak ada rotan akar pun jadi. Bener ya? Tidak ada rotan akar pun jadi. Tidak ketemu dengan orangnya, ya ketemu dengan baju-bajunya itu lah. Ya, pengen ketemu dengan bajunya. Ya Salman, ambil baju peninggalan Nabi. Di mana? Di rumahnya Siti Fatimah. Mereka coba Salman ke rumah Fatimah. Fatimah, ada apa Bang Salman? Itu katanya ada orang pengen ketemu dengan Nabi, tapi ternyata Nabi telah meninggal. Dia pengen ketemu dengan bajunya. Aduh, ini bikin sedih lagi nih katanya. Ya. Ini bikin sedih lagi, tapi lah terpaksa lah. Bapak boleh diambil baju peninggalan Nabi oleh Siti Fatimah dan diserahkan kepada Salman. Ketika diserahin ke Salman, dibuka oleh Salman. Baju itu udah jadi itu jauh, tapi komplit ya.
begitu dibuka, Masya Allah, itu Bu, tambalannya itu ada 7. Robek ditambah, robek ditambah, robek. Ada 7 tambalannya itu banyak peninggalan Nabi. Padahal sekelas Nabi, bukan Nabi aja, dia itu presiden. Waktu meninggal itu Nabi itu jabatannya apa? Presiden bajunya tambalan. Kalau di negara kita anggota dewan jam tangannya 11 miliar. Bener. Nabi itu presiden loh, presiden. Bajunya itu tambalan. Ada 7 tambalan. Di kita anggota dewan jam tangannya 11. Itu beli 11 miliar. Kalau beli cendol rawa kamus banjir loh. Bener ya? Itu orang Jakarta, orang Surabaya itu ya. Yang jam tangannya 11 miliar itu mana? Betawi. Ya. Tapi habis juga ya katanya ya. Digeruduk sama orang Betawi juga. Gara-gara apa? Nah, Nabi pernah ditanya nih. Nanti cerita tadi itu udah dulu sebentar aja ya. Nabi pernah ditanya, kalau ngomong-ngomong 11 miliar ini jam tangan nih. Kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling kau khawatirkan pada diriku? Coba katakan ya Rasul, kulli, katakan padaku, apa yang paling kau khawatirkan terhadap diriku? Kata Nabi, yang paling aku khawatirkan terhadap dirimu adalah hala. Apa tuh? Lidah. Aku tuh khawatir pada kalian tentang lidahmu itu loh. Kenapa? Hala qad aula dari mawarid, kata Abu Bakar. Lidah yang bisa membawa ke kemana-mana itu adalah lidah. Dan lidah bisa lebih tajam dari pedang yang tajam. Kalau orang keseleo kaki atau paling juga badan ataupun apa, ya paling juga pakai gampang gitu. Tapi kalau lidah keseleo apa itu? Kasoledan, tergelintir lidah, salah ngomong bisa mematahkan leher. Ada pepatah mengatakan kalau pedang lukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Betul. Saroni biar pakaian gara-gara lipat karena tolong ke batu. Bener, biar pakaian Saroni ya. Bener. Biar segala-gala habis. Habis segala-gala dari pakaiannya. Habis jabatan habis, kekayaan habis, harga diri habis, rahasia habis, kamuka gara-gara lidah. Fakih, kata Rasul, jagalah lidah. Terus, nah belum selesai cerita tadi ya. Kalau di panjangan ngomong sama ini baru panjang urusannya. Urusannya kadang mulia-mulia segala ya. Nah, makanan, kalau ulang ngomong sebagainya, pakaian aku maha menangna. Lamun mengenai tina barang kebenar kita keluarkan mau benar. Wong tiba baheula lagi kita suku yang punya, gaweana tukang ngahit notis batur, tukang ngahit batur, sedangkan tukang yang sering ka batur, sedangkan eta haram cek agama. Beak kemudian pakaya si uya oge bener teh nya. Beak bukan. Man akala beng pakon tadola beng. Siapa makan beng maka keluarnya beng lagi. Apa itu beng? Tahu nggak genjer? Tahu tak genjer? Orang Betawi tahu nggak genjer? Tahu genjer? Genjer. Man akala beng, siapa orang makan genjer, pakot kadola beng nanti modalnya beng aja. Yang asup dan haram, kayak keluarga dengan cara aturan haram ya, betul kan? Panjang deh lah misalnya. Waduh, seberapa menit hai? Berapa menit? 5 menit. 5 menit tadi. Nah, dibawa oleh sahabat Salman. Ini Sayyidina Ali baju ya Nabi Muhammad yang telah diberikan oleh Siti Fatimah. Dipegang oleh Sayyidina Ali, terus dicium.
dioper pada sahabat yang ada di musuh semua pegang, cium, semua yang ada di masjid. Terakhir Yahudi ya, kamu tadi tanya mana baju Muhammad, nih baju peninggalan Nabi Muhammad, coba boleh saya pegang? Ya silakan, dipegang sama orang Yahudi. Begitu dipegang langsung dicium sama orang Yahudi. Begitu dia mencium baunya baju Nabi Muhammad, semerbak baunya wangi. Itu Yahudi berteriak lagi. Kata Yahudi, ma atyaba hadhir raihata, ma atyaba hadhir raihata. Kalau bahasa Jawa begini ya, kalau di buku sejarah bahasa Jawa, utayo sampai gili ibu ngawali akan iya mah ini lagi ambon. Coba ngerti nggak itu? Ngerti itu bahasa kita gitu kan? Atyaba kan bahasa ta'ajub ya, fi'il ta'ajub. Kalau diartikan bahasa lugat kita utayo sampai gili ibu ngawali akan iya mah ini lagi ambon. Wah itu bahasa Sunda. Apalagi bahasa yang bisa memahami, saya juga nggak ngerti ya. Ya kamu ya orang Sunda kira bahasa Sundanya. Ma'atiyaba hadil maniku senit ieu baju. Saumur awak pula nyuhun hulu. Nya hulu dari suku. Kira hulu dia. Canyoran nambah sesengitan seperti senitnya ieu baju. Wangi sekali. Menurut perasaanku, saya belum pernah mencium bau harum seperti harumnya baju Nabi Muhammad sallallahu. Kayaknya yang paling harum sedunia dari yang harum ini, kayaknya yang paling harum adalah baju Nabi Muhammad sallallahu. Ali sekarang sudah pegang baju saya, sudah pegang bajunya saya, dan sudah merasakan harum baunya Nabi Muhammad, harum baunya baju Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, kuburannya di mana? Nih, yang saya heran itu ya. Tadi dikasih tahu meninggal, nggak nanyain kuburan, kalau tanya baju. Kenapa begitu dia mencium bau wanginya Nabi Muhammad baru tanya kuburan? Kenapa nggak dari tadi? Begitu meninggal mana kuburannya gitu kan? Kenapa dia nanyain baju? Nah, maka ini diambil dalil sama dukun-dukun pelet. Diambil dalil, dipakai dalil sama dukun pelet. Biasanya dukun pelet kalau melet perempuan, memiliki perempuan di pelet, biasanya pakai minyak wangi. Ini aja itu. Jadi baca nih, tempelin ya kepada tubuhnya biar nih. Nanti kalau ada mencium bau ingat gitu. Tapi dapat jampi dulu, pakai apa? Pakai jamukan gitu ya. Cek Sunda dia mah, nyarasa aing, nyapuluk dia, nyapuluk aingnya, kerek aingnya, hati dia, aing kira dia terbawa ke aing. Kasihan aing sejarah guyang di tempelan sida gitu, pantesan aing keun hayang barang aduh dosa gede beut. Makanya tuh ya, kalau ada kiai hikmah, kiai agak ngedukun, biasanya wanginya dengan benar. Itu kan dari situ. Yahudi juga tadi begitu dikasih tahu nggak nanya apa-apa, malah nanya baju. Begitu dia mencium bau wanginya baju Nabi Muhammad baru tanya mana kuburan. Itu sama. Lah, mana Ali kuburannya? Yuk sini dekat kan masjid. Memang kuburan Nabi Muhammad di dalam mas. Semua sahabat yang ada ikut nganter. Mau apa coba nih? Orang Yahudi mau apa nih? Tanya-tanya kuburan. Yang tadi berkabung tadi ikut. Mau apa Nabi Muhammad? Mau apa nih orang Yahudi? Mana Ali? Ini katanya kuburannya. Yang mana? Oh ya. Begitu orang Yahudi melihat kuburan Nabi, dia langsung melihat ke atas dengan redaksi begini. Ya Rabb, inni asyhadu annaka Rabbun wahidun fardun ahadun samadun wa asyhadu anna sahib hadhil maqbarah rasuluka wa habibuka wa shadiqun fi maqalatihi. Ya Rabb, ya Allah ya Tuhan, ini asyhadu, sekarang aku bersaksi
annaka rabbun wahidun, bahwa sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang satu-satunya, tidak dua dan tidak tiga, dan engkau adalah orang yang maha ditunjuk oleh seluruh makhluk. Dan aku bersaksi bahwa penghuni kuburan ini Muhammad Rasulullah adalah utusanmu, wahabibuka dan kekasihmu, wasodikun fima qalabi, dan benar segala apa yang dikatakannya. Berarti itu Yahudi mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti dia masuk dengan mengucapkan dua kalimat. Setelah itu dia lihat lagi ke atas. Allahumma, tadi ya Rabb, sekarang Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Barusan aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti aku ini sudah memeluk agama. Sekarang pembuktiannya. In qabilta islami faqbad ruhi as-sa'adat. Kalau kau terima keislamanku ini, kalau kau terima keislamanku, faqbad ruhi, segala cabut nyawaku ini, as-sa'adat, sekarang juga. Jangan pintarkan lagi. Tapi aku memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya berarti aku sudah masuk Islam. Sekarang in qabilta islami, kalau kau menerima keislamanku, faqbadruhi, cabutlah nyawaku ini, asal sekarang juga. Dia berhenti berbicara, lidahnya masih basah belum kering, langsung gelepek pingsan. Begitu dipegang langsung pingsan. Coba kalau sekarang teh manis. Baru pegang innalillahi wa inna ilaihi. Yuladul kafirun, lahir dalam keadaan kafir. Wa yahya kafirun, dan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya orang kafir. Tapi di akhir hayat wa yamutu musliman, mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, itu namanya husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam biasa. Di kapani, disolat orang Islamnya. Nah, itu kan? Itu sebab apa? Sebab pengen ketemu Nabi doang dia. Pengen ketemu Nabi doang, bukan bersahabat. Pengen ketemu doang dengan Nabi. Tapi dia berakhir dengan baik, menjadi husnul khotimah, masuk surga. Alhamdulillah. Padahal itu si Yahudi belum pernah sholat serakaat pun belum pernah. Cek sudah macam sholat serakaat akan begitu. Dia belum pernah puasa sehari pun belum pernah. Tapi dengan keinginan bertemu Nabi, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka harapan besar saya dari bapak-bapak ibu, mudah-mudahan ya dengan segala kekurangannya, betul Bu? Bapak-bapak sholat subuh banyak kesiangan, betul nggak? Ya. Nah, puasa juga karena pengen hatinya apa? Pengen dipuji, betul kan? Nah, Gusti. Nah, kita bisa protes. Ya Allah, tuh Yahudi juga belum pernah sholat sekali-kali aja. Masuk surga. Saya tiap tahun berubah terus. Ya, sholat ya biasa. Meskipun subuhnya kesiangan, yo, asar 4:30 biasa. Sholat terus. Yahudi juga belum pernah sholat masuk surga. Bertemu dengan Nabi, apalagi saya. Karena tiap tahun saya hadir tiap bulan, meskipun pengen berkat. Mudah-mudahan dengan hadirnya semua ini kita mendapatkan husnul khotimah, sehingga kita akhirnya dimasukkan ke surganya Allah beserta Nabi kita Nabi Muhammad. Ibu sudah ngerti Bu? Ngerti? Bapak-bapak ngerti? Ya sudah, kalau sudah ngerti apalagi ya 15 menit sudah. Billahi taufiq wal hidayah. Di sini jangan pilih dari hidayah Nabi Muhammad ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.